Aku upaya masukkan tisu dalam mulut. Upaya tidak mengeluarkan suara gonggong. Di kelas, teman-teman mengejek. Bapak guru berpikir aku buat masalah. Ingin mengusirku. Orang di jalan melit lihatku. Buat ayahku malu. Dia minta bercerai. Aku tak bisa kontrol suara gonggong diri. Karena aku menderita sindrom Tourette. Sederhananya, ini adalah penyakit mental. Meskipun, tapi aku masih mengandalkan usahaku sendiri. Dan dapatkan gelar master, juga menjadi guru. Dalam pertunjukan sekolah, aku membuat gonggong lagi, tapi guru tidak memarahi saya sama sekali. Minta jangan perlakukan padaku secara berbeda. Tanpa guru itu, tidak akan ada aku sekarang. Selama 5 tahun, aku ditolak oleh 18 sekolah. Di saat putus asa, sekolah lama yang ku ditolak 5 kali menerimaku. Dibandingkan dengan terima, betulnya hanya terimaku untuk cukup saja. Kepala sekolah menugasiku ke kelas terburuk. Kelas memiliki siswa nakal yang bahkan kepala sekolah tidak dapat mengajarnya. Akhirnya hebat di mana? Jumlahnya 14 jiwa. Gunakan 7 bulan untuk mengeluarkan 7 guru. Mereka bertaruh aku tak sampai 1 minggu. Meskipun begitu, aku masih tidak ingin melepaskan kesempatan yang satu ini. Para siswa bahkan tidak melirikku. Aku baru saja memperkenalkan diri. Mulai bersuara gonggong. Para siswa hanya tertawa, nyanyi rap. Aku tak hanya tak salahkan mereka, dan bernyanyi bersama mereka. Guru gagap. Setelah itu aku pakai 100.000. Bertaruh bahwa aku tak menyerah. Baru mulai. Mereka ancamku. Tak terduga ini hanya mulanya. Mereka mengeluarkan semua pena. Masukkan bubuk mesiu. Isi ember dengan es di belakangku. Lalu pergi. Setelah belajar, tempel informasi pribadiku. Jadi iklan. Buatku dilecehkan oleh orang asing setiap hari. Ini masih belum cukup. Mereka bahkan menguras bensin mobil saya. Betul impoten pada mereka. Paling nakal. Aku masih tidak menyalahkan mereka. Ingin memahami mereka. Baru tahu mereka tidak terlalu buruk. Hanya karena mereka adalah anak-anak miskin. Guru dan teman sekolah meremehkan mereka. Mereka baru nakal begitu. Suatu hari, mereka nakal lagi. Siswa nakal membuat bom bumi. Ledakan bergema di seluruh sekolah. Membuat kepala sekolah sangat marah. Ingin mengusir siswa nakal ini Sin. Mereka menyadari keseriusan masalah ini. Tapi ku mengambil semua tanggung jawab. Sekaligus bersumpah di depan kepala sekolah. Mereka akan lulus ujian akhir dalam 4 bulan. Aku bisa terasa mereka tahu salahannya. Aku pakai kapur buat 2 suara melengking. Dan pecahkan kapur. Beritahu mereka bahwa hanya perlu sedikit perubahan. Akan sangat baik. Jam 9 pagi besok, aku akan tunggu kalian di sini. Jika jam 9:10 belum datang, aku kan pensiun. Aku ke kelas dari awal. Tapi tak ada satu siswa pun siap pulang. Setiap siswa masuk. Aku sudah menang dalam taruhan. Juga dapat pengakuan dari siswa-siswi. Masalah sulit pertama telah datang. Dalam pertemuan orang tua, tidak ada orang tua tunggal yang muncul. Aku minum banyak cangkir teh susu. Masih wali kelas yang mengingatkanku. Keputusan untuk mengadakan pertemuan orang tua di rumah siswa. Orang pertama yang aku temui bermain kartu. Siswa mendapatkan beberapa biaya hidup. Dihentikan oleh polisi. Aku melihat seorang siswa yang merampok air. Buatku takut. Aku pernah pikir kesulitan yang harus dialami orang miskin. Tapi aku tidak pernah berpikir akan sesulit ini. Semua orang berusaha untuk bertahan hidup. Keesokan hari, aku mengubah ruang kelas menjadi ruang aktivitas. Kemudian panggil siswa ke depan. Tanyakan apakah setiap orang menghasilkan 8.000. Berapa banyak uang yang dapat kita hasilkan dengan 15 orang? Katanya 120.000. Lebih cepat dari komputer. Tapi di tes matematika, dia hanya mendapat 0 poin. Dan tanya siswa lain mengapa roda 4 lebih cepat dari 2. Karena gesekan kecil. Ternyata setiap siswa ada kekuatan diri. Mereka benar-benar tidak kurang dari siswa elit. Sebaliknya lebih kuat dari murid yang baik. Hanya belum ditemukan saja. Kemudian aku suruh mereka menulis yang mereka benci. Yang mereka takut. Dan lipat jadi pesawat. Lempar keluar. Yang mereka takut akan menenangkannya. Sejak itu, mereka tidak takut. Tak rendah diri. Aku memindahkan ruang kelas ke stadion. Baik lempar telur untuk hitung hadir. Baru saja mengarah ke parabola dalam fisika. Lalu bawa mereka ke lapangan basket. Untuk mengukur berat dan kecepatan bola basket. Dan tulis ulang rumusnya. Hal ini membuat mereka senang belajar. Aku memasukkan berbagai eksperimen dalam proses pembelajaran. Performa mereka juga meningkat dengan sangat cepat. Para siswi melihat usaha mereka. Memutuskan membawanya. Mengunjungi percobaan sainsnya. Itulah karya kompetisi nasional. Siswa pandai bilang yang bodoh tak mengerti. Tapi para murid itu menemukan. Dari kesalahan kesalahan. Melihat siswi pintar tak bisa menetapkan sayap. Siswaku sudah berinya lemban. Tapi waktu itu wakil kelas masuk. Mengambil lemban muridku. Menghina si bocah seumur hidup ini hanya bisa menjadi tukang montir. Kepercayaan baru munculnya. Sudah langsung dihancurkan. Hal ini memarahi si bocah nakal ini.
Murid pintar beri guru lihat model. Tapi model cepat meletus. Guru marah sampai pucat, dan mengambil lem itu. Ke kelas bertanya dia. Dia juga tak menolak langsung mengakui. Sambilnya semua murid di kelas berdiri. Guru melaporkan hal ini ke kepala sekolah. Minta kepala sekolah mengusir mereka. Meskipun mereka salah, tapi aku masih menyimpan mereka. Akhirnya kepala sekolah setujui, biar mereka ikuti ujian akhir. Tapi melarang aku masuk. Aku tahan air mata dan pergi. Tak menahan diri memukul kaca. Salah diri tak berguna. Tak bisa mengajar murid-murid itu. Aku tampar diri. Aku memutuskan pensiun. Bekerja di bank. Waktu itu murid-murid menemuiku. Dan maafku, katanya kemudian tak melakukan hal bodoh lagi. Dan keluarkan satu pesawat. Menulis ketakutan. Dulunya hanya kosong. Dia tak ada rendah diri. Dia harap aku bisa kembali pimpin mereka. Membawa mereka ke lebih jauh. Melihat murid-murid berubah, aku senang sampai menangis. Sejak itu murid-murid rajin belajar. Mereka belajar di pantai. Belajar di jalan. Aku juga tak takut tempat kumuh. Membawa bis. Bahkan membawa mereka ke rumahku. Biar mereka belajar. Petapa bilang usaha. Yakin berhasil. Akhirnya pada hari ujian, Satpam menemui 2 siswaku. Dan beri mereka topik ujian. Si siswa itu ketemu semua murid. Tapi mereka berpikir begitu akan bersalah samaku. Jadi sudah pergi. Sampai hari itu, 2 murid itu tahu sudah ditipu. Tapi mereka masih lewat. Hasilnya segera diumumkan. Di luar dugaan semuanya. Ada 2 murid bernilai A. Sempurna menjadi pemenang. Wakil kelas datang dan bilang muridku berselingkuh dan ingin mengusir mereka. Mendengar tafsiran murid, aku percaya mereka. Dalam upacara penutupan, kepala sekolah mengusir mereka. Tapi wakil kelas bilang dia beri salah topik. Beri murid. Mereka tak berselingkuh. Ternyata siswa itu memberi topik palsu beri satpam bawa ke muridku. Wakil kelas panggilku dan siswa ke aula dan memberi medali untuk muridku. Setelah itu siswa itu maaf. Sambilnya kembali medali. Para murid nakal menjadi murid pintar. Tak hanya buat model baru, juga menang, mendapat pengakuan siswa lain. Guru baik akan tak meninggalkan murid. Hanya beri mereka percaya diri. Dan mengajarnya, menjaga kehormatan dirinya. Anda ada seorang guru. Ubah hidupanmu begitu tidak?